Mau itu kedai kopi di tikungan jalan atau raksasa teknologi yang kita kenal, impiannya sama, menaklukkan dunia. Tapi gimana caranya? Apa sih rahasianya? Kok bisa sebuah nama dikenal di semua sudut bumi? Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini semua soal strategi. Yuk kita bedah bareng-bareng resep rahasia pemasaran global, satu demi satu. Coba deh pikirin, pas Anda jalan-jalan ke negara yang benar-benar asing, kemungkinan besar Anda masih bisa nemuin dua hal, Coca-Cola dan McDonald's. Kok bisa gitu? Ini bukan kebetulan loh. Di baliknya itu, ada mesin strategi global yang kerja non-stop, yang berhasil nembus batas negara, budaya, dan bahkan bahasa. Oke, bayangin Anda punya bisnis di Amerika. Tahu nggak? Ternyata 3 dari 4 calon pelanggan Anda itu nggak tinggal di negara Anda. Iya beneran, 75% pasar dunia itu ada di luar sana. Jadi ini bukan lagi soal pilihan ya, tapi udah jadi keharusan. Kalau cuma bertahan di pasar lokal, artinya Anda lagi ngebiarin sebagian besar potensi pertumbuhan Anda hilang gitu aja. Jadi, langkah pertama, buka mata Anda lebar-lebar sama yang namanya peluang global. Ini bukan cuma soal ekspansi loh, ini tentang membuka level pertumbuhan yang benar-benar baru. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita balik dulu ke rumus paling dasar dalam pemasaran. Nilai. Formulanya simple banget, tapi nentuin segalanya. Manfaat dibagi harga. Buat menang, pilihannya cuma dua. Tingkatkan manfaatnya atau turunkan harganya. Sesederhana itu. Ingat nggak invasi mobil Jepang di Amerika tahun 80-an? Mereka itu datang bukan cuma bawa harga murah. Mobil mereka lebih andal, lebih irit, plus harganya lebih murah. Mereka nggak cuma bersaing, mereka itu mengubah definisi nilai di pasar otomotif. Nah, itulah yang terjadi kalau Anda punya keunggulan kompetitif yang nyata. Oke, peluangnya udah kelihatan. Sekarang Anda butuh peta. Nah, dalam bisnis global, peta itu adalah riset pasar. Langkah kedua ini bakal nentuin nih, apakah Anda akan nemuin harta karun atau malah nyasar di tengah jalan. Lupain deh 8 langkah rumit yang ada di buku. Intinya, riset pasar itu cuma 3 hal. Pertama, ajukan pertanyaan yang pas. Kedua, kumpulkan data yang relevan. Dan yang paling penting, temukan jawabannya. Jadi, apa yang mau Anda tahu? Di mana nyarinya? Dan apa artinya semua itu buat Anda? Angka-angka di Excel bisa kasih tahu Anda apa yang orang beli. Tapi, angka nggak bisa kasih tahu Anda kenapa mereka beli. Kutipan ini ngingetin kita kalau wawasan terbaik itu seringnya bukan datang dari laporan, tapi dari pengalaman langsung. Melihat, mendengar, dan merasakan sendiri denyut nadi pasar. Anda harus ada di sana, beneran. Langkah ketiga, dunia ini gede banget, Anda nggak bisa jualan ke semua orang. Sekarang waktunya nemuin suku Anda. Lewat segmentasi, Anda bakal metain kelompok-kelompok orang yang punya kebutuhan dan keinginan yang mirip, terus pilih mana yang mau Anda layani. Coba lupain sejenak soal umur dan pendapatan. Segmentasi psikografis itu nanyanya gini, apa sih yang bikin mereka kepikiran di malam hari? Apa impian mereka? Ini tentang memahami sikap, nilai, dan gaya hidup. Ini cara buat masuk ke dalam kepala konsumen, bukan cuma ke dompet mereka. Porsche itu jagonya soal ini. Mereka tahu banget kalau beli Porsche itu bukan cuma soal duit. Ada pembeli tipe Top Gun yang lihat mobil sebagai simbol kekuasaan. Terus ada juga tipe Bon Vivants yang cuma mau seneng-seneng. Dengan ngenalin suku-suku yang beda-beda ini, Porsche jadi bisa ngomong pakai bahasa yang pas ke masing-masing dari mereka. Oke, peta udah di tangan, suku juga udah ketemu. Langkah keempat ini yang paling bikin deg-degan, melangkahkan kaki ke luar negeri. Buat kebanyakan orang, pintu masuk pertama ke dunia global itu ya lewat ekspor. Nah, ini beda banget ya. Penjualan ekspor itu ibaratnya kayak kita lempar pesan dalam botol ke laut. Kirim aja produknya, terus berharap yang terbaik. Tapi kalau pemasaran ekspor, nah ini beda cerita. Ini lebih kayak jadi diplomat. Kita belajar bahasa mereka, kita pahami budayanya, dan pesannya pun kita sesuaikan. Cuma cara kedua inilah yang bisa ngebangun hubungan jangka panjang. Langkah kelima, pahami aturan mainnya. Begitu Anda main di panggung global, Anda bakal nemuin serangkaian aturan yang rumit. Menguasai aturan ini adalah kunci biar nggak kena penalti yang mahal. Gini deh mikirnya, GATT itu kayak grup diskusi tempat negara-negara bisa ngeluh, tapi nggak ada yang bisa benar-benar menghukum yang melanggar. Terus datanglah WTO, bawa peluit sama kartu merah. Dia ini wasit yang punya kuasa buat negakin aturan, yang bikin permainan perdagangan global jadi jauh lebih adil dan bisa ditebak. Di luar aturan global WTO, negara-negara tetangga sering bikin klub mereka sendiri. Piramida ini nunjukin level-level keanggotaannya. Mulai dari yang paling dasar, kawasan perdagangan bebas atau free trade area, di mana mereka cuma ngilangin tarif di antara anggota. Naik satu tingkat, ada serikat pabean atau customs union.
Mereka juga punya tarif eksternal yang sama buat negara di luar anggota. Terus naik sampai puncaknya, Uni Ekonomi atau Economic Union, di mana mereka udah berbagi mata uang dan pasar yang sama. Yuk, kita lihat beberapa klub ini di peta. Pertama, di Amerika Utara ada NAFTA, yang sekarang udah diganti jadi USMCA. Ini ngebentuk zona perdagangan bebas raksasa. Barang bisa ngalir bebas antara Kanada, Amerika, dan Meksiko, menciptakan pasar terintegrasi yang gede banget. Sekarang kita pindah ke Asia Tenggara, ada ASEAN. Ini bukan cuma soal negara-negara eksotis ya, ini adalah pusat dari beberapa ekonomi paling dinamis di planet ini. Dengan bersatu, mereka menciptakan kekuatan kolektif yang narik investasi dari seluruh dunia. Dan ini dia puncak piramidanya. Contoh integrasi paling dalam, Uni Eropa. Bayangin aja, Anda bisa nyetir dari Portugal ke Polandia tanpa paspor, pakai mata uang yang sama di sebagian besar negara. Ini lebih dari sekedar blok dagang. Ini tuh eksperimen ambisius dalam persatuan ekonomi. Kita udah ngebahas strategi dan aturan. Tapi langkah terakhir dan yang paling dasar adalah perubahan di dalam kepala. Ini bukan soal taktik, ini soal pola pikir. Ini adalah transformasi dari dalam diri. Setiap perusahaan global itu mulai perjalanannya dengan pola pikir etnosentris. Produk kami hebat di sini, pasti hebat juga di mana-mana. Tapi, pemenang sejati itu berevolusi. Mereka mengadopsi pola pikir geosentris, di mana nggak ada lagi kami dan mereka. Dunia itu satu pasar, dan ide terbaik bisa datang dari mana aja. Nah, inilah inti dari pola pikir geosentris dalam aksi yang sering disebut globalization. McDonald's itu rajanya. Mereka berpikir global dengan standar Big Mac yang sama di mana-mana, tapi mereka bertindak lokal dengan jualan burger McLautica dari kentang di India. Simple, tapi brilian banget. Kutipan dari mantan bos Nestle ini jadi pengingat yang keras. Menjadi global, itu bukan berarti Anda harus menjual semuanya ke semua orang. Justru sebaliknya. Sukses secara global itu butuh fokus yang super tajam. Tahu apa jagoan Anda, dan abaikan sisanya. Jadi, perjalanan menjadi merek global itu bukanlah garis finish, tapi sebuah siklus adaptasi yang nggak ada habisnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana, tapi apa selanjutnya. Di dunia yang terus berubah ini, kira-kira dari mana ikon global berikutnya akan muncul, dan bakal seperti apa wujudnya ya?